Hari ini saya mau bicara tentang pertumbuhan rohani. Faithful and fruitful. Bagaimana cara mengalami pertumbuhan rohani? Pertama, saudara, kita harus memiliki apa? Target. Kenapa kita harus punya target? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Target utama orang Kristen adalah apa? Serupa dengan gambaran siapa? Kristus. Maka dengar baik saudara, semuanya itu apa? Apapun yang kita butuhkan, segala aspek hidup kita, Alkitab kata akan ditambahkan kepadamu. Kalau ini yang kita kejar pertumbuhan rohani, Alkitab bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua yang gak bisa dilepas dari yang pertama adalah kita harus mempertajam pendengaran supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Karena gini, apa yang kita dengar cenderung itulah yang kita akan ucapkan. Termasuk apa yang kita lihat, kita olah, itu yang juga kita akan ucapkan. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang memberi semangat baru kepada setiap orang yang letih lesu. Karena ukuran daripada kedewasaan seorang itu diukur dari mana saudara? Dari lidahnya. Nah, untuk bisa punya lidah seorang murid saudaraku, kita pertajam telinga untuk dengar suara Tuhan. Kalau kita bisa terus dengar suara Tuhan, pasti kita banyak bicaranya adalah firman Tuhan. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani yaitu syama, yang artinya apa? Listen to obey, atau mendengar untuk apa? Mentaati. Yesaya 54 katakan, setiap pagi Tuhan mau saudara di detik pertama kita buka mata, telinga ini bisa dengar dia. Kalau kita bisa dengar suara dari Tuhan, kita memperdengarkan lewat mulut kita pujian tentang Tuhan. Dengar baik saudara, di sini akan ada damai sejahtera. Kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita punya roh yang lemah lembut. Kelemah lembutan biasanya nih hasil dari apa? Suatu proses. Proses apa saudara? Peremukan hati saat kita berada di mana? Padang gurun. Yang berikutnya, kita harus bisa mengenali dan menerima warisan rohani. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Paulus tulis sama Timotius secara pribadi. Yaitu apa? Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius ini blasteran, papanya Yunani, mamanya Yahudi. Di mata orang Yahudi, blasteran itu saudara tidak ada nilainya. Tapi saudara lihat sini, sekalipun mungkin dia diremehkan, tapi kita bisa melihat bagaimana Timotius itu ngalami yang namanya pertumbuhan rohani. Dengan dia ngalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan juga status dia di hadapan Tuhan. Pentingnya status kita naik itu di hadapan Tuhan lebih baik. Kalau status di hadapan manusia naik, di hadapan Tuhan merosot, nggak ada guna. Apa rahasia Timotius bisa ngalami pertumbuhan rohani yang begitu pesat, sehingga status dia saudaraku itu terus naik di hadapan Tuhan. Saudaraku, nenek itu biasanya sama cucu itu sayang banget, bahkan relatif dimanja. Saudara, tapi nenek daripada Timotius, dia tidak sekedar menyayangi, memanjakan, tetapi juga saudara, dia tanamin iman. Yang kedua, mamanya saudara Eunike juga orang yang beriman, dia tanamin lagi iman. Jadi Paulus bilang, itu karena kamu tuh dapat warisan iman dari nenekmu, dari mamamu. Dan sekarang setelah kamu dewasa, kamu dapat dari aku.
Dan kamu mau terima, kamu bukan jangan kenali, bukan kamu mau pelajari, tapi kamu mau menerima. Ya kan kita bisa lihat pertumbuhan rohani Timotius dengan penyebutan status namanya di dalam Alkitab. Pertama, Timotius itu dipanggil oleh Rasul Paulus sebagai apa? Pembantu. Lalu saudara, beberapa tahun kemudian Paulus menyebut Timotius dari pembantu, dia langsung dipromosi jadi rekan sekerja, partner. Dia sebut Timotius sebagai apa? Teman sekerjaku. Lalu beberapa tahun kemudian saudaraku, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, Timotius dipanggil Rasul Paulus sebagai apa? Anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Kalau disebut anak jadinya apa? Apapun yang menjadi milik Paulus itu diwariskan untuk anaknya. Terakhir saudara, kita lihat waktu dia sudah mau meninggal, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Timotius disebut sebagai apa? Hamba Kristus. Coba lihat Filipi 1 ayat 1. Dia mulai tulisnya saudara. Ini keren banget. Dari Paulus dan apa? Timotius. Hamba-hamba. Dia udah nyatu. Udah nyatu. Dia udah gak bilang lagi dia di atasnya Timotius. Sama. Apa yang menyebabkan? Pertama, saya percaya Timotius orang yang punya target pertumbuhan. Yang kedua, untuk bisa bertumbuh dewasa, dia harus perhatikan apa yang dia dengarkan. Harus kenali dan harus bisa terima itu. Kita sebagai ayah, ibu, tanemin gak benih iman dia? Pastikan anak-anak kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Pastikan anak-anak kita dia ngerti tentang keselamatan di dalam Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu pastikan.